Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajmain. Alhamdulillah, hari ini usia Abah Syekh Habib Segaf bin Mahdi bin Syekh Bakar bin Salim 81 tahun, sama dengan Republik Indonesia. Yang di belakang tolong masuk ke dalam supaya tidak berjemur di matahari. Yang laki-laki juga masuk ke dalam, jangan kena matahari. Akhirnya jadi dendeng, kering. Yuk masuk ke dalam, jangan kena matahari. Kalau yang kena matahari masuk ke sebelah sini masih kosong. Nanti jam 5 Umi ada undangan untuk nasihat pengantin bagi seorang mu'alaf dengan istrinya, anak dari teman Umi. Dan Umi diminta untuk memberikan nasihat pengantin in English, dalam bahasa Inggris. Bagi Umi, pernikahan adalah satu blessing, keberkahan. Jadi kita sudah punya ilmu, kita sudah bisa dibilang sudah cukup usia untuk menikah. Mau kita bilang, wah saya harus nikah nanti ketika saya punya rumah, saya mau menikah nanti ketika saya punya mobil. Jangan. Ketika waktunya sudah datang, anak laki-laki usia 25 tahun seperti Rasulullah SAW menikah. Anak perempuan sudah selesai S1 seperti yang diinginkan Abah Syekh Habib Segaf bin Mahdi bin Syekh Bakar bin Salim, yang selalu mempertegaskan bahwa anak perempuan boleh menikah kalau sudah selesai S1. Berarti sudah dewasa, sudah bisa menjadi pendidik pertama anak-anaknya. Ketika Umi menikah dengan Abah, usia Umi 20 tahun. Umi sudah selesai college karena Umi di Singapura sistem acceleration, percepatan. Alhamdulillah Umi dilahirkan sehat, kuat dan cerdas. Dan itu semua berkah dari ibunya Umi. Ibunya Umi adalah seorang ibu yang bisa dibilang super keras, disiplin. Makan harus yang bergizi, minum susu 2 kali sehari. Jadi itu ilmu yang Umi dapatkan ketika Umi sekolah, semuanya dengan cara yang cepat, hafalan cepat masuk, dan Umi orang yang kuat. Olahraga apa saja ada olahraga Umi ikut. Umi menikah dengan Abah, Umi sudah selesai basic education, sudah dewasa, umur 20 tahun. Abah berusia 43 tahun, selisih 23 tahun. Dan Umi menikah dengan Abah 23 tahun kemudian. Abah almarhum di tanggal 12 bulan 11 2010. Selisih usia 23 tahun, menikah 23 tahun, sudah diatur semuanya oleh Allah. Umi menikah di tanggal 5 bulan 5 tahun 1988. Jadi nomor cantik 5588. Umi bangun Nurul Iman di tahun 98. Berarti berapa tahun kemudian? 10 tahun kemudian. Jadi sudah menikah selama 10 tahun, lahirlah pesantren Al-Asriyah Nurul Iman Islamic Boarding School. Di usia itu juga Umi sudah punya 7 anak. Jadi Habibullah Nurul Iman 98, Habibullah lahir 99. Jadi Habibullah usia 1 tahun. Sebelum 1 tahun berarti Nurul Iman dulu, 1 tahun kemudian Habibullah lahir, anak yang ke-7 Umi. Maksudnya Umi, Abah adalah orang yang sangat alim, orang yang tawadu, dan seorang waliullah. Tetapi cita-cita Abah
untuk menjadikan bangsa Indonesia bangsa yang alim, yang sejahtera, yang soleh dan soleha tidak akan terkabul kalau tidak dilanjutkan oleh keturunannya, oleh anak cucu keturunannya, oleh ustadz-ustadzah, murid-muridnya, dan anak cucu keturunan dari murid-muridnya Abah. Jadi anda-anda di sini, Umi tahu banyak alumni bela-belain harus datang. Hari ini ulang tahunnya Abah. Besok kita akan libur 15, 16, 17 Hari Kemerdekaan Indonesia. Ibunya Umi sudah sibuk. Wah, ini mau ikut perlombaan apa ya? Umi bilang bisa kita pilih makan kerupuk. Karena kalau ibunya Umi alhamdulillah giginya 78 tahun semuanya masih utuh, tidak ada yang ompong. Anda 17 tahun giginya separuh sudah ompong. Karena malas sikat gigi sebelum tidur. Dan insya Allah aman kalau main perlombaan makan kerupuk karena tidak pakai gigi palsu. Kenapa pakai gigi palsu? Takut gigi palsunya nyangkut di kerupuknya. Karena apa? 17 Agustus perlombaan hanya ada di Indonesia. Di Singapura kemerdekaan Singapura tanggal 9 Agustus tahun 1965 tidak ada perlombaan. Hanya acara-acara seperti marching, parade, parade, hanya gitu-gitu aja. Kalau Indonesia special, ada perlombaan-perlombaan, ada joget-joget di istana. Tapi yang mereka lupa adalah kita harus membacakan tahlil kepada pejuang-pejuang kita. Sebab itu di Nurul Iman kita membuat satu insyaallah satu kebiasaan yang akan dilakukan setiap tanggal 17 Agustus sampai kiamat. Pertama, kita akan mengadakan upacara bendera di lapangan bersama kita di Kampus Biru. Selesai itu kita akan baca tahlil, baca yasin, baca tahlil di Masjid Toha bersama-sama. Karena orang yang sudah meninggal, mereka tidak minta apa-apa. Yang mereka minta adalah doa dari kita. Kalau kita mau sedekah, saya sedekahkan ini buat orang tua saya, buat ayah saya, buat ibu saya. Karena itu yang mereka minta. Mereka tidak minta apa-apa. Abah 1 minggu sebelum sakit Abah pesan, Wahid, nanti kalau saya tidak ada, jangan diingat di hari kematian saya, di haul seperti Habib-Habib besar. Saya ingin diingat seperti Rasulullah SAW di maulidnya saya, di hari ulang tahunnya saya 15 Agustus setiap tahun. Karena ulang tahun saya itu sangat spesial. 15 Agustus tahun 45, 2 hari kemudian Indonesia merdeka. Dan saya lahir di dalam parit. Karena pas di 15 Agustus tahun 1945 Jepang sedang ngebom Dompu NTB. Jadi Hababah, ibunya Abah, sedang sembunyi di dalam parit dan di situ Abah lahir dengan masih dibungkus ketuban merah putih. Jadi kita ingat Abah lahir seperti ini. Jangan hanya sebagai ada acara, ada konsert, boleh, tapi kita harus ingat cita-cita Abah itu apa. Nurul Iman sampai kiamat harus gratis. Nurul Iman harus melahirkan pemimpin yang fatonah, amanah, siddiq untuk tabligh. Nurul Iman harus merubah masa depan bangsa Indonesia. Harus jihad melawan kemiskinan, jihad melawan kebodohan. Orang Indonesia harus cerdas, harus makmur, harus sejahtera. Kerana negeri ini merdeka berkah dari perjuangan hanya orang-orang Islam. Tidak ada agama lain yang mau memerdekakan Indonesia. Apalagi orang Belanda, apalagi orang-orang yang non-Muslim. Mereka enggak mau lihat Indonesia merdeka, enggak mau melihat Indonesia itu diperintah atau pemerintahannya orang Indonesia sesama pribumi. Mereka mau tetap dijajah. Mau British, mau Belanda, mau Portugis, sekarang Amerika. Karena negara ini adalah negara yang diberkahi, negara yang kaya raya.
Tadi pagi jam 4 subuh terjadi gempa di NTT 7 skala Richter, dan itu bisa menyebabkan tsunami karena gempanya tidak dalam, hanya 10 km. Melihat ada masjid yang roboh, padahal kita tahu NTT daerah mayoritas non-muslim. Kenapa masjid yang dibangun susah payah malah rubuh? Kita harus tanyakan. Mungkin masjid itu dibangun oleh uang yang tidak halal, atau mungkin ada masjid tapi tidak ada yang sholat. Abah membangun masjid semegah ini, sebesar ini, alhamdulillah ditambah oleh teman baiknya Abah, Bapak Haji Darmo Supono, dan istri beliau Ibu Haja Purwanti. Tujuannya apa? Supaya masjid ini selalu terisi. Tadi Umi lihat ada video anak-anak santri sholat subuh. Kenapa Umi tahu itu sholat subuh? Karena azannya beda dengan azan sholat-sholat yang lain, penuh sampai ke belakang-belakang, padahal hanya anak laki-laki. Di Masjid Putri juga sama. Itu yang diinginkan Abah. Jadi kalau Anda selalu bilang saya cinta Abah, saya sayang sama Abah, saya berterima kasih sama Abah, karena berkat Abah saya bisa jadi orang kaya raya seperti Ustaz Sofyan, saya bisa jadi orang alim seperti Abu Ya Ahmad, saya bisa jadi orang yang dihormati seperti anggota DPRD kita Ustaz Rijal. Itu semua berkah ilmu, perjuangan, dan yang paling penting adalah pengorbanan dari seorang wali Allah. Anda ingat Abah punya kakek, namanya Abah kan Syekh Habib Sagaf bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar. Sayyidina Syekh Abu Bakar, kakeknya Abah adalah seorang waliullah, orang kaya raya dan orang alim di Hadramaut Yaman. Umi kemarin ke makam beliau. Beliau tiap hari memberi makan, beliau tiap hari memiliki pabrik roti, 40.000 biji roti yang dimasak dikasih gratis ke orang-orang di Hadramaut Yaman. Setelah beliau almarhum, keturunan beliau yang banyak yang menjadi orang-orang alim, kerana dari Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim dipecah marga-marganya. Jadi Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim punya anak laki-laki yang banyak. Jadi ada yang jadi keturunan yang bin Hafid, Al-Muhdar, ada yang bin Yahya, ada yang Al-Hadar. Jadi itu semua adalah anak-anak dari Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Jadi mereka anak laki-laki ini bikin marga sendiri, pecahan dari Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka hanya berbangga-bangga, saya turunan Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Tapi mereka ini tidak melanjutkan apa yang dilakukan oleh Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, memberi makan tiap hari 40.000 potong roti buat orang miskin di Hadramaut Yaman. Pabriknya tutup. Umi ke sana. Umi tanya, mana pabrik rotinya Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim yang memberi makan orang miskin 40.000 setiap hari? Oh, tutup. Kenapa? Karena keturunannya tidak ada yang melanjutkan. Sibuk bikin marga sendiri, sibuk bikin grup sendiri, pecah sendiri. Jadi yang kakeknya ini, ayahnya ini yang hebat ini hanya tinggal nama. Itu yang Umi ingin pesan kepada anda-anda. Anak Umi 7. Jangan nanti Umi dengan Abah bangun Al-Asriya Nur Iman, Umi meninggal pecah 7. Di pojok sana Habib Muhammad, di pojok sini Habib Hasan, di pojok ujung Habib Abdul Qadir, terus Habib Habibullah, belum Habib Idrus, terus Habib Faris, Habib Riza, pecah. Itu yang terjadi dari keturunan Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Semuanya bikin jalur sendiri-sendiri. Padahal kalau mereka bersatu, mereka akan sama-sama dengan Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim masuk syurga sama-sama dengan Rasulullah SAW. Tidak mungkin anak turunan Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim lebih alim dari bapaknya. Ingat itu. Habib Muhammad, Habib Hasan, kamu orang gak mungkin bisa lebih hebat dari Abah. Habib Muhammad, Habib Hasan, are you sleeping? Dah sleeping, ngorok, ngeces.
Enggak, sedang khusyuk mendengarkan. Kalau Umi tidak pernah merasa Umi itu lebih hebat dari Abah. Padahal teman-teman Umi bilang Umi itu lebih hebat dari Abah. Kenapa? Karena Abah itu orang alim. Abah bisa kasih makan murid 23.000. Yes, of course, Abah orang alim. Abah punya teman-teman, keluarga Sultan Hasanah Bolkiah, dari Lee Kuan Yew, Mahathir Mohamad, Sultan dari MBZ, Muhammad bin Zayed Sheikh Nahyan. Ya, of course, Abah bisa kasih makan banyak orang karena Abah orang alim. Abah punya teman orang hebat-hebat. Kalau Umi siapa? Sudah bukan syarifah, orang bodoh, bukan orang alim. Umi tidak hafal Quran seperti Abah. Tapi Umi paling penting adalah Umi tetap melanjutkan perjuangan Abah. Abah mau Nurul Iman sampai kiamat tetap gratis. Gratis dari tempat tinggal, makan, kesehatan dan pendidikan. Itu aja. Umi tidak pernah merasa Umi itu waliullah. Umi bukan siapa-siapa. Karena bagi Umi perjuangan siapa saja jangan diminta untuk dipuji. Lebih baik hanya Allah dan diri kita sendiri yang tahu. Jadi Umi berpesan kepada anak-anaknya Umi, menantu-menantunya Umi, cucu-cucunya Umi, ustadz-ustadzah dan anak-anak dari ustadz-ustadzah sampai kiamat mempertahankan Nurul Iman tetap gratis. Dari makan, tempat tinggal, kesehatan dan pendidikan. Dan pendidikan harus number one. Nama Umi kan Wahidah, jadi harus number one. Sebab itu Umi suka nomor 1 karena nama Umi adalah Wahidah. Perhatikan pendidikan, kualitas pendidikan dari pesantren. Orang selalu bilang, Allah kalau gratis itu pasti jelek, kalau gratis itu pasti jorok, kalau gratis itu asal-asalan, kalau gratis itu pasti ada bullying. Itu tidak boleh terjadi di pesantren Al-Asriyah Nurul Iman. Umi ingat ada satu ulama bilang, yang namanya pendidikan gratis itu pasti jelek, pasti asal-asalan, pasti nggak jelas. Umi mau buktikan bahwa pendidikan di pesantren Al-Asriyah Nurul Iman walaupun gratis, kita bukan gratis tapi beasiswa. Once Anda melanggar, Anda tidak ikut peraturan, siap-siap didenda. Karena yang namanya beasiswa pasti ada penaltinya ketika Anda melanggar. Tidak sesuai dengan aturan, pecat. Itu yang namanya beasiswa dan bayar denda. Jadi bukan Umi jual ijazah, bukan. Bagi Umi tidak ada artinya Anda tebus ijazah Anda dapat ijazah Nurul Iman dengan membayar denda. Paling hebat adalah Anda mendapat ijazah Nurul Iman tanpa denda. Itu banyak tuh anak putri yang dapat. Anak putra kayaknya bisa dihitung deh. Tidak apa-apa. Yang penting Anda harus belajar bahwa hidup ada plus, ada minus. Anda melakukan ini ada reward and punishment. Tidak ada hidup itu hanya semuanya bisa laku sebebas-bebasnya. No. Pasti ada plus and minus. Habib Segaf mengajarkan Umi selama 23 tahun pernikahan bahwa hidup itu harus banyak sabar. Dan sabar bukan hanya kata-kata sabar. Sabar itu tidak ada batasnya. Harus hidup selalu bersabar. Ikut apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita usaha. Tetapi ujung-ujungnya kita ditipu orang, ujung-ujungnya kita bangkrut, ujung-ujungnya kita tidak lulus. Oh, alhamdulillah. Berarti itu semua sudah takdir dari Allah. Kita harus menerima takdir. Karena semuanya sudah ditentukan ketika kita 120 hari di dalam kandungan ibu. Hidup, mati, rezeki dan jodoh. Jadi insyaallah ini adalah latihan Umi untuk nanti siang. Umi akan memberi nasihat pengantin pertama kali in English dan juga nasihat bagi seorang mualaf. Karena bagi Umi yang pengalaman banyak keluarga Umi yang menikah dengan mualaf, 4 tahun pertama itu paling sulit bagi seorang mualaf.
Karena mereka merasa Islam itu terlalu banyak aturan, terlalu banyak pros, terlalu banyak, selain aturan-aturan, terlalu banyak rules. Ada hukum-hukumnya, hukum syariahnya. Ini kita harus lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Padahal Islam yang paling penting itu adalah syahadat dulu, pelan-pelan kita mengajarkan sholat, puasa, dan yang lain-lain. Jadi Islam bukan hanya ritual, tetapi tentang bagaimana kita mengenal dan mencintai Allah, Nabi Muhammad SAW, dan Islam secara keseluruhan. Karena muslimin dan muslimat adalah saudara kita. Jadi itu pesan Umi bagi ustadz-ustadzah, alumni, wali-wali santri. Tolong anak-anak Anda diikhlaskan menjadi pejuang melawan kebodohan dan kemiskinan. Karena semua yang lulus dari Nurul Iman insya Allah akan jadi orang alim, insya Allah akan menjadi orang kaya raya. Kaya raya seperti Sayyidatina Khadijah, kaya raya seperti Sayyidina Uthman bin Affan, kaya raya seperti Abdurrahman bin Auf. Orang-orang kaya raya yang hartanya dipakai hanya untuk Islam, dipakai hanya untuk diwakafkan. Itu yang paling mulia, dan itu adalah jalan menuju Jannatul Firdaus. Sekarang Abah sudah tenang, tinggal menerima pahala dari amal jariahnya ketika murid-muridnya, santri-santrinya mengaji, mengajar, berdagang untuk mendapatkan rezeki yang halalan, thayyiban wal barakah. Abah tinggal menikmatinya. Umi pernah mimpi Abah di satu taman yang sangat-sangat indah, sedang mancing ikan, sedang memancing. Bayangkan, dalam hati Umi, selama Umi kenal Abah, Abah tidak pernah hidupnya di taman yang begitu cantik mancing. Karena Abah hidupnya mengajar, belajar, ketemu tamu, silaturahmi. Tidak pernah satu kali pun Umi lihat Abah senang-senang mancing. Tetapi Umi lihat sekarang Abah di sana, di taman yang begitu indah, ada sungai yang mengalir, Abah sedang memancing. Jadi itu yang kita harus buat selama kita masih hidup. Apa saja, lakukan yang terbaik secapek-capeknya. Mencari ilmu, mencari rezeki yang halalan, thayyiban wal barakah, mencari ilmu yang bermanfaat, berbuat baik, silaturahmi secapek-capeknya sekarang. Nanti istirahat, happy-happy, have fun di akhirat, di alam barzah. Terima kasih banyak semua yang sudah hadir di sini. Insyaallah kita akan ketemu terus, bersilaturahmi, memperingati orang yang sangat mulia yang sudah melahirkan pesantren Al-Asriyah Nurul Iman Islamic Boarding School, melahirkan pemimpin yang fatonah, amanah siddiq untuk tabligh. Jazakumullah khairan katsiran jiddan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.